traktir belum? Sudah pernah beliin kamu baju belum? Hah? Sudah pernah beliin kamu sepatu belum? Nah, itu dia. Ya, perlu dong ya didorong ya supaya teman baikmu, pacarmu itu ya orang yang ngejar-ngejar kamu itu memberi kepada kamu ya. Nah, perhatikan sebaliknya, jangan sampai kamu yang lebih dulu memberikan cinta kepada dia dan mentraktir dia memberi. Itu namanya mencintai apa? Separuh. Apa tuh? Bertepuk sebelah tangan itu ya. Itu perhatikan baik-baik, jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih baik kamu mencintai Tuhan ya. Kalau kamu merasa kamu belum ada orang yang memberikan cinta seperti Tuhan, ngapain begitu? Lebih baik kamu mencintai Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu mencintaimu. Tuhan terlebih dulu memberikan kasih kepadamu. Tuhan terlebih dahulu memberikan nyawanya untukmu, dan itulah cinta yang terbesar. Kamu tahu di dunia ini ada banyak Tuhan, betul? Ada banyak dewa, betul? Ada banyak dewi, betul? Menurut kamu, mengapa kamu pilih Yesus? Ada seorang pendeta di India, ya. Dia ditemui oleh temannya, ya. Dan temannya marah-marah sama dia. Kamu, katanya, jadi Kristen, kamu orang bodoh. Kamu jadi pendeta lebih bodoh lagi. Kenapa bisa begitu? Dia bilang ya sama temannya. Ya karena kita di India ini punya 1 juta Tuhan. Dan sekarang kamu pilih Tuhannya orang Eropa, orang bule jadi Tuhan. Kamu bodoh. Ya, kita tahu sama-sama di India banyak apa? Dewa. Orang India orang Hindu. Wah, dewanya banyak, Tuhannya banyak. Ada 1 juta, bayangkan ya. 1 juta Tuhannya di India begitu ya. Ya, apalagi kalau dia orang-orang Hindu kan, dia sembah semua itu dewa-dewa, ada dewa, ada dewi ya. Bahkan sapi pun mereka bikin dewa, betul? Ya, orang India ya. Jadi temannya bilang sama pendeta ini, kamu bodoh ya. Kita punya 1 juta Tuhan ya, tapi kamu malah menyembah Tuhan orang bule katanya, orang Eropa. Kamu bodoh begitu ya. Tapi ya, kemudian pendeta ini berkata kepada temannya, temanku katanya, ya sekarang saya ingin tanya sama kamu ya, memang kita di India ini punya 1 juta Tuhan, tetapi ya saya ingin tanya sama kamu ya, apakah Tuhan kamu itu mencintai kamu apa tidak? Oh iya dong, ini dewa-dewa ini dia memberikan berkat kepada saya ya. Apalagi dewa disebut dewa sapi itu ya, dia sangat memberkati saya, katanya begitu. Nah sekarang saya bertanya begini, kata pendeta itu ya, saya cerita di suatu desa ada seorang anak ya. Anak itu punya seorang ibu dan tetangga yang ibu yang juga menganggap anak itu sebagai anaknya, anak kandungnya ya. Nah, kemudian ibu kandungnya itu ya setiap hari bicara kepada dia, "Nak, jangan kamu pergi ke hutan. Di hutan itu ada harimau ya, ada macan. Kita harus waspada. Kalau kamu lihat macan ya, harus segera lari ke dalam rumah ya." Dikasih nasihat sama anaknya itu ya, supaya begini. Tapi ya, ibu yang di tetangganya itu ya hanya ya memberikan makan kepada anak ini, dan seringkali juga bercerita bahwa ibu ini juga mencintai dia. Nah, di suatu sore ya, ketika orang sudah pada masuk ke dalam rumah semua ya, anak ini ya baru pulang main begitu ya. Tiba-tiba di depan rumahnya dia datang harimau. Dan harimau itu mau menerkam anak itu. Tapi ya ibunya, yang ibu kandungnya itu ada di dalam ya, lagi mandi begitu. Dan ibu tetangganya itu keluar dari rumah dan kemudian istilahnya menangkap anak itu, menyembunyikan dia mendekap seperti ini, dan harimau gigit dia dan mencabik-cabik tubuhnya
sehingga ibu itu mati, ya, karena diterkam oleh harimau. Menurut kamu, ya, mana ibu yang terbaik dari dua ibu ini? Menurut kamu? Dia bilang sama temannya itu, ya, ibu saya adalah seperti Tuhan, karena dia juga Hindu, latar belakang Hindu, ya, adalah seperti Tuhan-Tuhan di India ini. Mereka adalah terbaik semuanya, baik semua, ya. Tuhan-Tuhan, dewa-dewa ini baik semua, dewi-dewi baik, ya. Tapi ada satu Tuhan yang mau mati untuk saya. Kasihnya luar biasa untuk saya. Dan itulah Tuhan yang saya pilih. Dari ibu-ibu yang terbaik, ada 1 juta di India ini, ya, belum pernah mereka itu, saya tahu, mengorbankan nyawanya untuk saya. Ada juga saya yang memberikan kepada mereka persembahan, makanan, atau bukan pun nyawa, ya. Tapi mereka, setahu saya, sepengetahuan saya, belum pernah memberi nyawa kepada saya. Tapi ada Tuhan yang kamu bilang Tuhan orang Eropa itu Tuhanlah yang memberikan nyawa kepada saya. Yaitu Tuhan yang saya ikuti, yang saya sembah, yang mengasihi saya. Dan temannya nggak bisa ngomong, karena dia tahu juga bahwa Tuhannya tidak pernah berkorban untuk dia. Nah, Tuhan seperti itulah yang kita ikuti, ya. Yang namanya siapa? Yesus. Karena apa? Karena dia berkorban untuk kita, ya. Ada gambarnya tadi, ya, di slide terakhir, bisa ditampilkan sekaligus kita baca lagi ayat terakhir itu. Lihat gambar itu, ya. Coba kamu baca. Di gambar itu ada tulisan apa? Siapa yang ngomong itu? Yang di bawah apa yang di atas? Hah? Siapa yang ngomong itu? Yang tulis itu kira-kira? Yang di atas atau yang di bawah? Atas? Benar? Dua-dua. Siapa duluan? Yang di atas duluan, ya. Tuhan Yesus berkata, aku mengasihimu, aku memberikan nyawaku untukmu. Dan sang anak itu berkata apa? Aku juga mengasihimu Tuhan. Akhirnya kita pada malam ini juga mau melihat kasih Yesus seperti itu. Dia sudah berkorban untuk kita, dan kita juga mau berkorban untuk dia. Dia sudah mengasihi kita, dan kita juga mau mengasihi dia. Amin. Mau mengasihi Tuhan semua? Katakan sama-sama, aku mengasihi engkau Yesus. Katakan kiri kananmu, engkau juga harus mengasihi Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tahu semua lagu itu? Mari kita berdiri bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Nyanyikan yuk lagu itu. Ayo singers, bantu saya. Kita serius di hadapan Tuhan. Kita ingat kasihnya Yesus yang luar biasa berkorban untuk kita. Dia mau mati untuk kita. Itulah kasih agape, kasihnya Tuhan. Biarlah kita mencari kasih seperti itu. Kita sudah mendapatkan kasih dalam Yesus. Jangan tinggalkan, jangan ganti Yesus dengan yang lain. Karena yang lain belum tentu mengasihi kita seperti Yesus yang mengasihi kita, yang mau berkorban nyawanya untuk kita. Dan mari kita juga mengasihi dia, mencintai dia dengan kasih Allah, kasih Kristus, kasih agape, kasih Yesus yang luar biasa mengasihi kita. Begitu besar kasihnya untuk kita. Amin. Terima kasih, oh Tuhan. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
berkorban untuk diriku, kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Malam ini kita renungkan kasih Yesus, kita renungkan kasih Tuhan yang berikan nyawanya untuk kita. Saudara, malam ini sebelum kita kenal Yesus, Dia sudah mencintai kita. Bahkan sebelum kita mengasihi Dia, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita. Dia yang mencari kita dan Dia yang menyelamatkan kita. Itulah kasih agape. Dimanapun engkau berada, kasihilah Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihimu. Dia yang sudah berkorban untuk engkau, berkorbanlah juga untuk Tuhan. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Maka engkau akan menerima damai sejahtera. Oh, engkau akan menerima surga yang kekal. Di surga hanya berisi orang-orang yang mencintai Tuhan. Milikilah cinta kepada Tuhan, milikilah kasih kepada Tuhan. Bukan karena engkau melakukan hal yang baik engkau masuk surga, bukan karena perbuatan baikmu engkau masuk surga, tapi karena engkau mencintai Tuhan. Mulai malam ini putuskan engkau mengasihi Tuhan, karena Dia mencintaimu dengan kasih agape, kasih yang rela berkorban. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang di luar sana,